Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keberkahan, rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup Anda penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kejayaan, kekayaan dan keberkahan berlimpah ruah ke dalam kehidupan Anda. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang definisi dunia. Kenapa materi ini penting? Karena banyak yang mengejar dunia, ya, tapi kemudian akhirnya dia takut kalau seandainya akhiratnya tidak didapatkan. Akhirnya apa yang terjadi, ya, ketika dia pergi ke tempat-tempat kerja, dia diminta untuk mencapai target, kemudian bekerja keras, mengejar dunia, mengejar gaji, mengejar komisi, dan mengejar hal-hal yang nyaman dalam kehidupan dunia. Tapi kemudian ketika dia datang ke masjid, ya, di masjid diminta untuk meninggalkan dunia, fokus pada akhirat dan seterusnya. Sehingga akhirnya terjadi yang namanya kalau bahasa saya koslet, ya Bapak Ibu, ya, kebingungan pada diri umat Islam. Sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikejar dalam kehidupan dunia ini, ya. Seperti misalnya saya mengkhususkan diri membahas tentang materi magnet rezeki. Dan magnet rezeki ini memang saya memotivasi para pembaca saya, ya, atau pendengar saya untuk juga mengejar kehidupan dunia. Tapi kemudian akhirnya ada yang juga mengatakan, kok Pak Nas ngajakin orang ke dunia sih, apa nggak takut nanti di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Terus kemudian banyak orang yang mau kaya tapi takut nanti kalau di akhirat kekayaannya malah membuat dia terlambat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang hinanya dunia. Seperti misalnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, gitu ya. Kemudian ada dalil yang lainnya, demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi pemiliknya. Seandainya dunia itu seimbang di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia walaupun seteguk air, begitu. Ada dalil yang lainnya, barang siapa mencintai dunianya, niscaya ia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, niscaya ia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal daripada apa yang binasa, begitu. Kemudian ada hadis yang lainnya, ya, yang ini diriwayatkan oleh Abu Dunya dan Al-Baihaqi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Nah, bahasan-bahasan seperti ini, dalil-dalil yang seperti ini yang akhirnya membuat banyak sekali umat Islam yang takut mengejar dunia, gitu ya. Bagaimana tidak? Ya, hukumannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, ya, ad-dunya mata', ya. Dunia ini adalah perhiasan, permainan, ya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ketika diajak, ya, untuk mengejar dunia, akhirnya banyak sekali yang mengalami ketidakkongruenan, gitu ya, ketidaksinkronan di dalam pikirannya, ya. Nah, Bapak Ibu, maka materi ini penting sekali untuk mendudukkan dunia, ya. Definisi dunia itu apa sebenarnya? Sehingga akhirnya kalau definisi dunianya kita sudah tahu, maka kita sudah mendapatkan
gambaran yang jelas, yang mana yang harus dikejar dan yang mana yang harus ditinggalkan, begitu. Misalnya kalau seandainya kita mengatakan kepada anak-anak gitu ya, mereka belum pernah melihat yang namanya macan. Hei, hati-hati sama macan gitu. Hati-hati sama macan. Macan itu bisa menerkam kamu gitu ya. Jadi kita ngomong nih sama anak-anak, hati-hati sama macan karena macan itu bisa menerkam kamu. Lalu kemudian anak-anak ini nggak tahu definisi macan itu seperti apa. Lalu dalam bayangannya, imajinasinya, dia katakan bahwa macan itu adalah seekor yang punya telinga panjang, kemudian dia jalannya lompat-lompat, warnanya putih gitu ya. Lah, kita menganggapnya itu kelinci, tapi bagi si anak ini, itulah macan yang diperingatkan jangan sampai kita mendekatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika melihat kelinci gitu ya, dia pikir itu macan, sehingga akhirnya dia tinggalkan. Tapi ketika melihat ada binatang yang besar, loreng gitu ya, kuning dengan hitam begitu atau coklat hitam, dia pikir bahwa itu sesuatu yang aman, itu kelinci yang bisa dipermainkan atau dibuat sebagai mainan. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah dia malah dimangsa, nih anak dimangsa oleh si macan tersebut. Nah, begitu juga dengan dunia. Karena definisi yang tidak tepat, ya, definisi yang tidak tepat, maka akhirnya sesuatu yang harusnya dikejar malah dijauhi. Sesuatu yang harusnya dijauhi malah dikejar. Karena definisi dunianya ini tidak tepat, ya. Maka apa itu dunia? Saya sering bertanya kepada banyak sekali teman diskusi saya, ya, atau misalnya di dalam masjid, di dalam majelis taklim, saya sering bertanya, ayo siapa yang tahu definisi dunia itu seperti apa? Ternyata banyak yang nggak tahu loh Bapak Ibu. Ketika saya tanyakan apa itu dunia, ada yang bilang dunia itu sementara. Loh, berarti kalau yang sementara itu apa? Mobil sementara, rumah sementara, istri sementara, suami sementara, anak sementara. Berarti itu harus kita jauhi. Ya, kalau itu dunia, maka itu harus kita jauhi. Nah, pertanyaannya, apa benar itu yang harus kita jauhi? Gitu. Masjid sementara, suatu saat nanti akan terjadi kiamat, gitu ya. Ternyata definisi bahwa dunia adalah sementara tidak tepat. Apa itu dunia? Dunia adalah apa yang kita lihat sekarang, yang kita lihat di mata kita, yang terdengar di telinga kita, gitu ya. Terus kemudian, ya inilah sekarang dunia. Akhirat itu apa? Akhirat adalah sesuatu yang belum terlihat, belum ada. Nanti suatu saat kita akan ke sana. Nah, sementara dalil-dalilnya banyak yang mengatakan bahwa dunia itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, apa benar apa-apa yang sekarang ini kita lihat dan kehidupan kita sekarang ini adalah harus kita tinggalkan seluruhnya? Ternyata tidak. Maka definisi kita tentang dunia ini ya ternyata tidak tepat. Ada juga yang mengatakan dunia itu ya uang, dunia itu kerjaan, dunia itu bisnis, dunia itu pasar gitu. Akhirat itu apa? Akhirat itu masjid, sholat, ibadah, ngaji gitu. Terus kemudian akhirnya dengan definisi seperti ini akhirnya betapa banyaknya umat Islam yang meninggalkan pasar, meninggalkan uang, meninggalkan kerjaan dan akhirnya fokus ke masjid gitu kan. Fokus ke majelis taklim, fokus ke ilmu-ilmu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya Jakarta gitu kan dikuasai oleh orang-orang yang nggak kenal agama. Ya, kota-kota besar dikuasai oleh orang mereka-mereka yang tidak paham agama. Kenapa? Karena definisi dunia kita adalah seperti itu. Bahkan betapa banyaknya saya menghadapi pertanyaan atau pernyataan begitu ya, bahwa udahlah nggak usah ngomongin uang, nggak usah ngomongin dunia gitu ya. Udah masih betapa banyak kitab yang belum kita baca gitu. Nah, sehingga akhirnya dalam definisinya dia bahwa kitab-kitab agama itu adalah akhirat, sementara pekerjaan itu adalah dunia. Nah, Bapak Ibu,
Ini adalah definisi yang berkembang di masyarakat. Kalau saya pun tanya kepada Bapak Ibu semua, coba sekarang, apa itu definisi dunia? Ternyata banyak dari kita yang tidak memahaminya. Nah, dalam materi ini, saya ingin menyitir satu hadis yang tegas sekali menjelaskan tentang definisi ini. Sehingga akhirnya dengan definisi dunia ini, kita jadi jauh lebih mudah dalam mendefinisikan apa yang harus kita kejar dan apa yang harus kita tinggalkan. Apa itu dunia? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha." Dunia itu semuanya terkutuk. Ya, jadi dunia itu terkutuk. Terkutuklah apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan kepada Allah. Sekali lagi, dunia itu terkutuk dan terkutuklah apa yang ada di dalamnya kecuali yang ditujukan kepada Allah. Ya, dalam hadis yang lain, dalam format dan redaksi yang lain. Kalau ini kan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menghasankannya, ya. Nah, sementara Imam Ibnu Majah itu dengan tambahan illa zikrullah, kecuali mengingat Allah atau zikrullah, dan apa yang mendukungnya orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu, ini definisi yang akan memudahkan kita, ya, akan memudahkan kita melihat apa itu dunia. Definisinya kuat sekali Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata semua dunia ini terkutuk Bapak Ibu, ya. Jadi dunia ini terkutuk. Apapun yang ada sekarang ini terkutuk. Tapi ada tapinya. Makanya Allah, ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan kata illa, kecuali, illa ma kana lillahi minha, kecuali apa-apa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan definisi ini, pegang aja Bapak Ibu definisi ini, bahwa dunia ini semuanya terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah. Telegram yang sekarang Anda dengar ini terkutuk Bapak Ibu. Terkutuk, iya terkutuk, kecuali ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditujukan untuk Allah, maka telegram ini menjadi bagian akhirat kita. Saya terkutuk Bapak Ibu, saya ini terkutuk, ya, karena saya bagian dari dunia sekarang ini. Kecuali bagian dari diri saya yang memberikan nilai tambah terhadap sesuatu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisan saya terkutuk Bapak Ibu, lisan saya terkutuk, kecuali lisan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata saya Bapak Ibu terkutuk, kecuali mata yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu saya semuanya terkutuk Bapak Ibu, kecuali waktu yang saya tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian akhirnya dengan definisi ini Bapak Ibu, uang itu terkutuk. Uang itu terkutuk kecuali uang yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Uang yang ditujukan untuk Allah apa? Ya, uang yang ditujukan untuk beribadah. Ketika dia makan, maka dia bisa berdiri untuk sholat. Maka uangnya menjadi uang akhirat. Ketika dia makan, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah, rezekinya rezeki yang halal, maka uang ini menjadi uang akhirat, bukan uang dunia. Karena uang itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mobil itu terkutuk, kecuali mobil, ya, bagian dari mobil itu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita naik mobil supaya dipuji orang, lihat dong, saya ini hebat bisa beli mobil, maka mobilnya jadi mobil terkutuk Bapak Ibu. Tapi ketika
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku sebuah kendaraan, maka jadikan kendaraan ini memudahkan aku untuk beribadah kepada Engkau, memberikan kebahagiaan untuk istri, memberikan kebahagiaan untuk anak, dan kemudian bisa beramal soleh, bisa menuntut ilmu, ya, bisa pergi ke tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Maka mobilnya bisa menjadi mobil akhirat. Sebagaimana sendalnya Bilal bin Rabah. Seluruh sendal itu terkutuk. Tapi kenapa kok sendal Bilal itu masuk ke dalam surga? Ya, suatu ketika Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sendalnya Bilal sudah di surga, terompahnya Bilal di surga. Ya, kenapa demikian? Karena terompahnya Bilal ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu, kelihatannya amalnya amal dunia, kerja itu dunia kelihatannya Bapak Ibu, ya. Dunia kelihatannya, tapi kalau pekerjaannya ini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pekerjaannya menjadi pekerjaan akhirat, ya. Kemudian uang kita terima, kelihatannya dunia, tapi dia kalau ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi uang akhirat. Rumah itu dunia, tapi ketika dia ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya agar tertegak nilai-nilai Allah, maka rumahnya menjadi rumah akhirat, ya. Nah, maka Bapak Ibu, dengan definisi ini akhirnya kita tahu apa yang harus kita tinggalkan. Bukan mobilnya yang ditinggalkan, bukan pekerjaannya yang ditinggalkan, bukan uangnya yang ditinggalkan, bukan rumahnya yang ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan adalah riya, ingin dipuji, kesombongan, kebanggaan diri, kemunafikan, ya. Lalu kemudian hal yang sia-sia ditujukannya untuk, ya, maksiat. Tidak terdengar lantunan ayat suci Al-Quran di dalam sebuah rumah, ya. Lalu kemudian di dalamnya terdapat kemarahan, iri dengki, ya, sumpah serapah, janji palsu, ya, dan seterusnya. Nah, ketika itu yang terjadi dan ada di dalam sebuah rumah, mobil, harta, uang, dan seterusnya, maka itulah yang menjadi bagian dari dunia yang harus ditinggalkan. Lalu apa yang harus dikejar? Yang harus dikejar adalah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalnya, sholat itu amal akhirat. Sholat itu amal akhirat. Kelihatannya sholat itu soleh, kelihatannya. Tapi kalau sholat itu ditujukannya untuk dipuji manusia, maka sholatnya menjadi sholat dunia, bukan menjadi sholat akhirat. Amalnya amal akhirat, tapi, ya, sebenarnya itu dunia. Kenapa? Karena ingin dipuji. Zakat, niatnya, ya, untuk dipuji manusia, maka zakatnya itu bukan sebagai bagian dari akhirat. Kelihatannya amalnya amal akhirat, tapi niatnya niat dunia, ya. Kemudian masjid dibangun supaya apa? Supaya dipuji orang, ya, karena dia bisa membangun masjid, maka masjidnya bisa menjadi masjid dunia. Bahkan suatu ketika pernah Rasulullah SAW meminta untuk menghancurkan sebuah masjid, namanya Masjid Dirar, ya, masjid yang ditujukan untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid, ya, bangunannya masjid, tapi niatnya untuk memecah belah kaum muslimin. Maka masjid itu adalah masjid dunia, bukan masjid akhirat. Naik haji, kalau naik haji ditujukannya untuk Allah, maka itulah akhirat. Tapi kalau naik hajinya ditujukan untuk dipuji manusia, maka itulah yang harus ditinggalkan. Maka sederhana sekali definisi dunia ini. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini semuanya terkutuk. Mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Ya, semuanya terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita tinggalkan? Yang harus kita tinggalkan adalah semua yang tidak ditujukan untuk Allah. Itu yang harus ditinggalkan. Semua yang tidak ditujukan untuk Allah dan yang digunakan atau dicapai atau dilaksanakan tidak dengan ketentuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus kita tinggalkan. Tapi kalau seandainya bercanda dengan istri, ya, bercanda dengan istri ini bagian dari akhirat, ya.
Maka suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ya mendatangi istri adalah bagian dari pahala. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu disebut sebagai pahala? Ya, bukankah itu ya bersenang-senang kehidupan dunia gitu ya? Bersenggama dengan istri. Lalu kemudian kata Rasulullah, apakah jika dilampiaskannya ke tempat yang lain itu menjadi dosa? Iya, maka melampiaskannya di dalam koridor Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala, maka menjadi akhiratnya gitu. Jadi jelas saja apa saja yang berada di dalam ketentuan agama, apa saja yang berada di dalam ketentuan Allah dan Rasulnya, maka itulah akhirat. Walaupun bentuknya dunia. Walaupun bentuknya dunia. Maka suatu ketika pernah Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa seorang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan syurga. Walaupun sebesar zarrah. Ya, walaupun kecil halus begitu ya. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini suka pakaian yang bagus. Pakaiannya suka yang bagus gitu ya. Kemudian penampilannya suka yang bagus begitu. Apakah itu juga termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadisnya, ya sebenarnya sombong itu adalah, nah jadi didefinisikan. Sombong itu apa? Sombong itu bukan penampilannya, fisiknya, bukan. Tapi sombong itu dua. Yang pertama, batrul haq, yaitu tidak mau menerima kebenaran. Ini adalah kesombongan. Batrul haq. Walaupun kebenaran itu disampaikan oleh anak kecil, hamba sahaya, orang yang tidak berharga, maka jika itu kebenaran, kalau dia tidak mau terima, maka itulah kesombongan dan itulah dunia. Batrul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia ini ya seperti yang dalam materi kita terumbu karang ya, bahwa kita kadang-kadang di dalam pikiran kita ngelihat bencong misalnya gitu ya, lalu kemudian kita hancurkan. Lah itu adalah bagian dari dunia. Merendahkan manusia, merendahkan orang yang bermaksiat, padahal belum tentu nanti di ujung hayatnya bisa jadi dia dikasih taubat oleh Allah. Kita yang sekarang ini berada dalam taat, bisa jadi di ujungnya ditergelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tinggalkan ini bukannya uang, bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, bukan pekerjaan, bukan. Ya, itu adalah bagian dari dunia yang terkutuk seluruhnya. Tapi, gitu ya, yang harus ditinggalkan adalah yang semua itu ditujukannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sekarang jelas Bapak Ibu, boleh nggak kita punya uang penghasilan 5 miliar per bulan? Boleh sekali ya, 5 miliar per bulan boleh sekali, asalkan ya 5 miliarnya ini ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ditujukan untuk Allah ini bukan berarti 100% disedekahkan, tidak. Itu tingkatan tertinggi, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada yang 50% seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala 2,5%, itu yang wajib ya. Tergantung dengan beberapa jenis zakatnya ya. Minimal banget 2,5% dikeluarkan, dan itu betul-betul dikeluarkan untuk perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya digunakannya untuk koridor Islam. Memberikan pakaian yang baik buat istri ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengatakan 1 dinar, 1 dirham yang diberikan kepada istri ya, itu jauh lebih baik daripada 1 dinar, 1 dirham yang diberikan kepada fakir miskin. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya apa-apa yang kita tujukan, pakaian istri agar dia menutup auratnya, sendalnya supaya dia bisa berjalan dengan baik ke majelis ta'lim, anak-anak kita diberikan pendidikan yang baik begitu ya, makan kita dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah, maka makanan kita menjadi makanan akhirat begitu. Walaupun nantinya sebagian menjadi kotoran gitu ya, tapi itu sudah menjadi bagian dari akhirat karena ditujukannya untuk Allah ya. Maka
jelas saja Bapak Ibu bahwa apapun semua tercela kecuali yang ditujukan untuk Allah. Ya, jadi jangan sampai akhirnya kita merasa bahwa pekerjaan ini hina. Yang mulia itu adalah di masjid, padahal di masjid supaya dipuji orang. Tetap aja di masjid akhirnya ya. Kalau dia dipuji orang, itulah masjid dunia. Salatnya untuk salat dunia, gitu ya. Jadi jelas saja Bapak Ibu, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu membaca buku saya, di buku itu ya ada di positive motivation bab keempat. Bab keempat yang termasuk dunia adalah negative motivation. -1, -2, -3 sampai -8. Inilah dunia. Jadi dunia adalah ya segala motif-motif yang ditujukan bukan untuk Allah. Sementara yang akhirat adalah yang positive motivation. +1, +2, +3 sampai +8. Ini adalah motif-motif akhirat. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, ya. Berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba untuk bahagiakan dan muliakan orang lain dengan semata-mata untuk ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pujian manusia. Kita perlunya pujian Allah, ya. Kemudian kita berfastabiqul khairat untuk apa? Kita berlomba-lomba untuk mengisi kehidupan dunia ini. Yuk sama-sama kita berbisnis gitu ya. Kita berusaha, kita bekerja, tapi semuanya dengan rezeki yang halal, dengan koridor-koridor yang halal, koridor-koridor yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, koridor-koridor yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka dunia Anda bisa menjadi dunia, bisa menjadi akhirat Anda, ya. Dunia yang secara fisik ini, ya, itu insya Allah bisa ketemu lagi di akhirat, ya. Rumahnya nanti bisa ketemu lagi, walaupun rumah yang sekarang tipe 120 misalnya, ya, atau tipe 36 gitu ya. Nanti di akhirat ya ketemu lagi, cuma Masya Allah ya, itu cuma jadi ya, cuma jadi debu gitu ya di surga, karena bangunan yang Allah berikan di surga itu jauh-jauh lebih mulia dibandingkan dengan rumah yang sekarang kita tempati. Mobil kita insya Allah nyampe ke akhirat gitu ya, nyampe, cuma nanti jadi museum aja Bapak Ibu ya. Cuma kelihatan jadi kayak mainan gitu ya, kayak apa, mobil mainan nanti di surga, karena kita udah pakai buruk Bapak Ibu ya. Gitu. Pasar kita insya Allah, kita nak datang ke mall tapi tujuan kita bagus, mata kita dijaga tidak melihat yang diharamkan Allah, lalu kemudian kita berbisnis dengan baik, maka pasarnya bisa menjadi pasar akhirat. Cuma nanti itu jadi cuma pasar-pasaran kayak kartu monopoli gitu Bapak Ibu ya, karena di sana pasarnya surga ini Masya Allah indah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berlomba. Saya berlomba dengan Bapak Ibu semua. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk memurnikan segala yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah. Karena kalau tidak seperti itu, maka itulah dunia. Itulah dunia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Bapak Ibu, apa itu definisi dunia? Definisi dunia adalah semua yang ada di dunia ini terkutuk kecuali yang ditujukan untuk Allah, yang dicapai dengan cara Allah. Itulah yang bisa selamat Bapak Ibu ya. Sekali lagi, dunia ini semua terkutuk. Telegram ini terkutuk, masjid ini terkutuk Bapak Ibu, rumah terkutuk ya. Kemudian masjid terkutuk, maksud saya dalam tanda petik Bapak Ibu ya, kalau masjidnya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti ya masjid itu terkutuk, tidak. Kalau masjidnya itu ditujukan untuk Allah, dan rata-rata memang masjid ditujukannya untuk Allah ya. Cuma ada sedikit saja ya, seperti Masjid Dirar yang dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menjadi masjid yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakannya pasar lebih banyak terkutuknya begitu, karena lebih banyak iblisnya, lebih banyak syaitannya, lebih banyak godaannya. Disitulah ujian kita. Tapi kalau di masjid cenderungnya gitu ya, cenderungnya ini jauh lebih banyak malaikatnya dibandingkan dengan di pasar. Tapi yuk sama-sama ya, yang harus kita tinggalkan apa? Niat-niat yang tidak baik dan cara-cara yang tidak sesuai dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dunia.
Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa jauh lebih clear lagi apa yang harus kita kejar, ya. Jadi duit nggak apa-apa Bapak Ibu dikejar, asalkan duitnya ditujukannya untuk Allah, dengan cara Allah, dimakan dengan cara yang halal, ya, diberikan ke tempat-tempat yang halal, begitu Bapak Ibu, ya. Itu adalah bagian dari agama juga. Jadi ya, agama bukannya nggak ngomongin uang, agama bicarakan uang, tapi uang yang akhirnya masuk dalam koridor agama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.